Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Pak Bondan dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 kelas e-Gov D akan mempresentasikan mengenai aplikasi Jelajah Bandung. Saya Lutfia Rahmi dan bersama teman-teman saya yaitu Daniel Arden Vilo, Mayer Omega Perlindungan, Danis Nawafi Irfan, Dava Nova Muzaki, dan Jason Anthony Burhan. Next. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, ide yang kami berikan, kelayakan awal, studi pasar, langkah implementasi, manfaat, konsep arsitektur sistem, dokumen SRS, dan spesifikasi desain sistem, serta UI user flow dan high fidelity prototype. Nah, latar belakang dari aplikasi Jelajah Bandung ini adalah perkembangan wisata di Kota Bandung yang terkendala oleh kurangnya akses informasi wisata yang terpercaya, sehingga wisatawan merasa kesulitan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan terkini. Sehingga dampaknya itu mencakup kebingungan, ketidakpuasan, dan potensi kerugian ekonomi lokal. Meskipun telah ada upaya pemanfaatan teknologi informasi, implementasinya belum optimal, khususnya dalam menyediakan informasi responsif terhadap kebutuhan wisatawan yang lebih cenderung menggunakan perangkat seluler. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi e-government yang responsif dianggap penting untuk meningkatkan aksesibilitas informasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memperbaiki citra kota sebagai tujuan pariwisata. Nah, tujuan dari aplikasi Jelajah Bandung ini terbagi menjadi dua. Ada tujuan utama dan juga tujuan spesifik. Untuk tujuan spesifik dari Jelajah Bandung adalah uh, meningkatkan pengalaman dan kenyamanan wisatawan ketika berkunjung ke kota ini melalui pengembangan aplikasi e-government. Dan aplikasi ini bertujuan untuk menjadi sumber informasi yang terpercaya dan mudah diakses oleh wisatawan yang ingin mengeksplorasi keindahan dan kekayaan budaya Kota Bandung. Kemudian untuk tujuan spesifiknya adalah terdapat 3 tujuan spesifik, yaitu yang pertama memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai berbagai destinasi wisata di Kota Bandung. Kemudian menyediakan informasi terkini tentang acara yang akan diselenggarakan di Kota Bandung. Kemudian memungkinkan pemerintah Kota Bandung untuk mengumpulkan data dan umpan balik dari para wisatawan untuk meningkatkan pelayanan wisata di ke depannya nantinya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu solusi apa yang kami tawarkan dari permasalahan yang sudah disebutkan tadi? Ya, ini adalah aplikasi Jelajah Bandung yang merupakan aplikasi e-government berbasis mobile yang menjadi solusi terkini untuk meningkatkan informasi wisata, acara, dan budaya di Kota Bandung. Aplikasi ini berfokus dengan model G2C dan harapannya aplikasi ini bisa menjadi platform utama bagi wisatawan dan bisa mempromosikan kunjungan ke daerah Bandung. Lalu manfaat dari aplikasi Jelajah Bandung sendiri yaitu sebagai penyedia informasi resmi dan terpusat untuk seluruh aspek pariwisata di Kota Bandung. Didesain dengan antarmuka pengguna interaktif, aplikasi ini akan menitik beratkan pada kenyamanan pengguna dalam mencari informasi terkait destinasi dan layanan pariwisata di Kota Bandung. Untuk cara kerjanya sendiri, aplikasi mobile Jelajah Bandung membutuhkan input manual dari sumber daya manusia. Tapi dengan bantuan sistem admin yang user-friendly, pengguna hanya perlu mendownload aplikasi tanpa perlu login untuk mendapatkan informasi terkini seputar pariwisata di Kota Bandung. Untuk kelayakan awalnya, untuk biaya perkiraan di sini ada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada biaya pengembangan aplikasi, kemudian ada biaya pemeliharaan sistem, dan juga gaji tim pengembang serta karyawan dengan total perkiraan sebesar 1.683 juta rupiah. Untuk sumber dayanya sendiri ada developer, infrastruktur teknologi, software pendukung, konten dan data wisata, serta regulasi pemerintah. Untuk waktunya,
Di sini ada 12 bulan dengan spesifik perencanaan dan analisis kebutuhan selama 2 bulan, pengembangan aplikasi selama 6 bulan, integrasi data konten selama 2 bulan, uji coba dan pembaruan selama 2 bulan, dan peluncuran aplikasi dengan 1 bulan. Untuk resikonya sendiri terdapat resiko kebocoran data pengguna, resiko gangguan teknis, resiko umpan balik negatif dari pengguna, serta resiko konten yang tidak akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai studi pasar awal yang kami lakukan. Kami membaginya menjadi 3 langkah utama, yaitu analisis pasar, analisis persaingan, dan potensi pelanggan. Menurut data BPS Kota Bandung mencatatkan peningkatan jumlah wisatawan sebesar 11%, dari 7,4 juta pada tahun 2018 menjadi 8,5 juta pada tahun 2019. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Agustina Eko Putri dan menunjukkan bahwa 85% wisatawan lebih suka menggunakan perangkat seluler untuk akses informasi wisata, menekankan kebutuhan akan platform digital yang menyediakan informasi akurat dan terkini. Kami juga melakukan analisis persaingan, di mana terdapat beberapa aplikasi dan situs yang menyediakan fitur-fitur serupa. Contohnya adalah TripAdvisor, Traveloka, dan situs resmi pariwisata Kota Bandung. Namun meskipun demikian, kebanyakan dari mereka belum menyediakan informasi yang cukup lengkap dan selalu up-to-date, mengingat mereka adalah perusahaan-perusahaan swasta. Selain itu, fitur interaktif yang memungkinkan pengguna memberikan umpan balik juga jarang tersedia. Selanjutnya kami melakukan potensi pelanggan, di mana aplikasi Jelajah Bandung memiliki potensi yang sangat besar di tengah lonjakan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bandung. Dengan populasi kota sekitar 2,5 juta orang, Bandung sebagai tujuan wisata, pusat pendidikan, dan bisnis menawarkan pangsa pasar yang sangat signifikan. Baik, sekarang saya akan membahas langkah implementasi yang kami lakukan. Jadi langkah implementasi kami bagi menjadi 5 langkah utama dan 1 langkah tambahan. Yang pertama kami lakukan adalah perencanaan dan analisis kebutuhan. Tahap ini kami anggap tahap yang krusial, karena di tahap ini dilakukan requirement engineering untuk menentukan fitur apa saja yang ada di dalam aplikasi Jelajah Bandung. Selanjutnya kami melakukan pengembangan aplikasi. Tahap ini dilakukan oleh developer-developer kami yang di dalamnya mencakup perencanaan UI, lalu juga pengembangan aplikasi itu sendiri dengan fitur-fitur yang sudah ditentukan pada tahap requirement engineering. Selanjutnya adalah pengumpulan data wisata. Tahap yang kami lakukan ini dilakukan secara sinergis atau bersamaan dengan pengembangan aplikasi. Data dari tahap ini akan menjadi key features dari aplikasi Jelajah Bandung. Selanjutnya adalah uji coba dan pembaruan. Uji coba atau testing ini dilakukan untuk memastikan aplikasi yang kami kembangkan dapat melakukan sesuai dengan apa yang kami butuhkan, yang sudah di-set di requirement engineering. Testing ini sendiri dapat berupa usability testing, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah peluncuran aplikasi. Jika kami sudah menentukan bahwa testing sudah dipenuhi dan seluruh fitur dan dari aplikasi ini sudah terpenuhi, maka aplikasi akan kami luncurkan ke khalayak umum melalui Google Play Store maupun App Store. Selanjutnya adalah promosi. Untuk meningkatkan jumlah pengguna dari aplikasi, promosi kami lakukan secara berkelanjutan sampai jumlah pengguna mencapai target yang ditentukan oleh stakeholder. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada manfaat yang diharapkan dampak bagi organisasi. Dampak utama bagi pemerintah Kota Bandung dari pengembangan aplikasi e-government Jelajah Bandung adalah peningkatan efisiensi dalam pengelolaan destinasi pariwisata, yang dimana benefit yang diperoleh oleh pemerintahan Kota Bandung terbagi jadi 3 sektor. Yang pertama ada finansial. Di finansial akan memberikan keuntungan seperti penerimaan pajak dari sektor pariwisata, penerimaan dari retribusi wisata, seperti tiket masuk ke lokasi wisata, dan lain-lain. Kemudian ada regulasi. Dengan adanya aplikasi Jelajah Bandung, pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap industri pariwisata melalui akses langsung ke data kunjungan dan aktivitas di tempat-tempat wisata. Yang terakhir ada pelayanan publik. Aplikasi Jelajah Bandung akan menghasilkan peningkatan informasi wisata yang lebih akurat dan mudah diakses bagi warga lokal dan wisatawan. Kemudian selanjutnya ada keuntungan untuk
stakeholder, manfaat bagi stakeholder. Ya, jadi bagi wisatawan, aplikasi ini akan memberikan akses mudah dan cepat ke informasi wisata yang terkini, sehingga mereka dapat merencanakan perjalanan mereka dengan lebih baik dan lebih nyaman. Kemudian, untuk pemilik tempat wisata akan merasakan peningkatan kunjungan dan pendapatan karena aplikasi ini akan membantu wisatawan menemukan destinasi mereka dengan lebih mudah. Dan selanjutnya ada pengusaha lokal juga akan mendapatkan manfaat dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang, dan pemerintah Kota Bandung akan memiliki akses ke data wisatawan yang lebih baik. Dan yang terakhir ada pemilik hotel, restoran, dan toko-toko dapat menawarkan promosi khusus melalui aplikasi ini untuk menarik lebih banyak pengunjung ke bisnis mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini ada konsep arsitektur sistem di mana pengguna dapat mengakses aplikasi Jelajah Bandung, di mana aplikasi Jelajah Bandung ini dapat melakukan request pada GPS dan juga internet, di mana melalui internet itu aplikasi mengakses melalui cloud server, di mana cloud server itu akan melakukan request dan respon ke database pariwisata Kota Bandung yang akan dikelola oleh admin. Selanjutnya di sini ada sistem requirement statement, di mana di sini ada 3 poin, di mana yang pertama identifikasi aktor, functional requirement, dan non-functional requirement. Di sini untuk identifikasi aktornya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama user, yang kedua administrator, dan yang ketiga customer service. Pada functional requirement-nya, dalam aktor user itu terdapat sekitar 13. Sebagai contoh, di sini user menggunakan sistem untuk melakukan registrasi, user menggunakan sistem untuk melihat data daftar tempat wisata yang dikunjungi, dan user menggunakan sistem untuk melihat jarak lokasi user dengan tempat wisata. Selanjutnya, untuk aktor administrator ini ada 5 fungsional, di mana sebagai contoh ini, admin dapat melihat seluruh data pengguna, dan yang kedua, admin dapat membuka informasi terkait tempat wisata ke dalam sistem. Untuk aktor customer service terdapat 3 fungsional, di mana sebagai contoh, customer service dapat mengecek status pembayaran user dalam hal pembelian tiket. Selanjutnya di sini ada fungsional untuk sistem, di mana terdapat 20 requirement. Sebagai contoh itu, sistem dapat menampilkan form registrasi user, sistem dapat menampilkan daftar lokasi wisata, sistem dapat menampilkan jarak user dengan tempat wisata, sistem dapat menampilkan kapasitas pengunjung tempat wisata, dan lain-lain. Ini terdapat juga non-functional requirement, di mana terdapat 5, yaitu sistem dapat diakses secara online, sistem dapat diakses hingga 10.000 pengguna sekaligus, sistem dapat mengambil data jarak pengguna ke tempat wisata menggunakan GPS, sistem dapat menyimpan data di database yang memuat hingga 1000 terabyte, dan sistem memiliki tingkat keamanan tinggi sehingga data terjamin. Selanjutnya di sini ada spesifikasi desain sistem, di mana ada 3 poin juga, yaitu proses bisnis, ada use case diagram, dan use case skenario. Di sini terdapat proses bisnis untuk ke-6 fiturnya, yaitu yang pertama registrasi akun, login, melihat informasi, melakukan pengaduan, memberikan review, dan melakukan pembelian tiket. Selanjutnya di sini ada use case diagram dari aplikasi Jelajah Bandung, di mana pengguna dapat melakukan registrasi dan login, pengguna dapat melihat informasi wisata Kota Bandung, yang dimana juga berhubungan dengan admin, pengguna dapat melakukan pengaduan di mana juga akan direspon oleh customer service, pengguna dapat memberikan review tempat wisata, dan pengguna dapat melakukan pembelian tiket. Di sini terdapat use case skenario juga berdasarkan use case diagram yang ada, di sini melakukan registrasi dan login, melihat informasi wisata Kota Bandung, melakukan pengaduan, memberikan review tempat wisata, melakukan pembelian tiket, dan sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah user flow. Jadi user flow di sini adalah langkah-langkah sistematis
yang akan dilalui oleh si pengguna ini dalam menggunakan aplikasi Jelajah Bandung kami. Jadi di sini pertama pengguna membuka aplikasi dan akan muncul sebuah splash screen. Jadi di sini setelah splash screen, sistem akan mendeteksi apakah pengguna ini sudah login. Maka bila sudah login akan diarahkan ke homepage. Apabila belum login akan diarahkan ke onboarding page. Lalu user akan memilih login atau register. Bila user belum melakukan register, maka user register terlebih dahulu. Lalu mengisi form register. Setelah mengisi form register, maka user dapat login. Nah, setelah login, user masuk ke homepage. Lalu pada homepage ini, user bisa mengakses halaman informasi wisata Kota Bandung dan juga halaman informasi acara yang mendatang di Kota Bandung. Lalu di sini misalnya user memilih halaman informasi wisata Kota Bandung, user dapat ke list wisata Kota Bandung dan memilih tempat wisata yang dia inginkan serta melihat informasi dengan detail wisata yang ingin dia lihat. Lalu di sini bila wisata itu mendukung pembelian tiket, maka akan muncul pembelian tiket. Bila tidak, maka tombol pembelian tiket tidak ditampilkan. Nah, di sini misalnya pengguna membeli tiket, di sini pengguna dapat menekan tombol pembelian, lalu di sini user dapat lalu masuk ke halaman pembelian tiket, lalu memilih metode pembayaran, setelah itu melakukan pembayaran. Jika dalam pembayaran ini payment gateway-nya gagal, maka balik lagi ke pembelian tiket. Lalu akan munculkan halaman rincian tiket. Lalu di sini pada halaman informasi detail wisata juga ada beberapa fitur tambahan yang bisa diakses pengguna, yaitu button pengaduan wisata dan juga button review. Lalu ke bawah lagi, ya di sini ada halaman informasi acara mendatang di Kota Bandung. Di sini si user dapat melihat list-list acara yang akan ada di Kota Bandung, lalu dan juga informasi dan detail acaranya. Dan proses pun selesai. Lalu setelah itu ada prototype-nya. Nah, ini adalah prototype high fidelity yang telah kami buat berdasarkan user flow tadi. Nah, di sini pengguna melihat screen Jelajah Bandung, next. Di sini ada page onboarding, next. Next. Nah, bila pengguna belum melakukan register, maka bisa sign up. Setelah mengisi form, pengguna bisa sign up dan login sesuai dengan sudah register. Nah, di sini adalah halaman home-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa tombol di bagian bar bawah. Nah, di sini adalah destinasi-destinasi yang dapat dikunjungin di Bandung. Lalu bisa kita ambil satu contoh, yaitu Museum Konversi Asia Afrika. Nah, di sini ada overview atau detail singkat. Lalu ada foto-foto tentang Museum Konversi Asia Afrika, reviewnya, dan juga halaman pengaduannya. Nah, di sini contohnya kita bisa membeli tiket untuk masuk ke Museum Konversi Asia Afrika ini. Nah, buy tiket, kita pilih tiketnya, kita pay. Lalu kita memilih payment method, misalnya GoPay. Pay now. Maka akan muncul detail tiket. Dan kita dapat kembali ke home. Lalu di sini pada bar yang ketiga, nah di sini adalah detail-detail acara yang akan mendatang di Kota Bandung. Dan juga di sini ada detail acaranya dan juga foto-foto acara tersebut. Baik, demikianlah presentasi dari tugas akhir e-government kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.